Nah, baik, arah daripada pengembangan RPS ini, Bapak Ibu, adalah yang pertama ini dimungkinkan bahwa dibuka satu kelas dengan tim pengajar berbagi pertemuan. Saya kira ini untuk mungkin ke depannya kita melihat kondisi, karena ada beberapa mata kuliah yang terutama mata kuliah institusi ataupun mata kuliah umum yang eh, ini adalah mata kuliah wajib yang ada di setiap prodi yang bisa saja dosennya itu lebih dari satu pengampu, ya. Nah, saya kira untuk mata kuliah tersebut nanti bisa apa namanya ada mungkin kumpulan dosen pengampu mata kuliah institusi, katakanlah, yang ini bisa mensinkronkan RPS-nya sehingga mahasiswa memiliki kesamaan ataupun keseragaman terkait dengan bahan ajar yang diberikan ataupun materi yang disampaikan gitu. Nah, itu yang pertama. Kemudian juga yang kedua adalah pelaksanaan ataupun dilaksanakan secara asinkronus atau bauran dengan menggunakan LMS seperti yang kemarin ataupun bulan yang lalu sudah kita laksanakan workshop terkait pengembangan bahan ajar, di mana dari apa namanya kegiatan tersebut diharapkan media pembelajaran atau sarana dalam memberikan materi kepada mahasiswa jauh lebih beragam, terutama yang menyangkut dengan eh, pembelajaran digital serta bagaimana mengarsipkan ataupun mengelolanya melalui media learning management system yang secara kelembagaan atau kita belum satu LMS, ya. Namun demikian kami memohon Bapak Ibu dosen pengampu sekiranya dapat menggunakan LMS atau platform yang open source, ya, arti yang gratis, mungkin bisa menggunakan Edmodo atau menggunakan Google Classroom, mangga sebagai media LMS-nya. Kami memberikan kebebasan sekiranya mana yang mungkin bisa lebih familiar atau mungkin yang selama ini biasa digunakan oleh Bapak Ibu dosen. Kemudian yang ketiga adalah daripada pengembangan RPS ini adalah untuk menyesuaikan dengan program MBKM. Tadi sudah disampaikan oleh Ibu Ketua bahwa memang adanya kebijakan dari pemerintah terkait dengan MBKM ini, mau tidak mau tentu ini juga harus kita menselaraskan atau menyesuaikan dengan kebijakan MBKM ini. Oleh sebab itu pasti akan ada beberapa penyesuaian program, ya, ataupun penyesuaian di dalam Bapak Ibu menyampaikan materi di RPS yang selama ini sudah dibuat. Nah, Bapak Ibu, di pada kesempatan sebelumnya saya sebetulnya sudah meminta Bapak Ibu Kaprodi untuk membagikan format RPS, ya. Ini sebetulnya tidak banyak yang berubah, ya, hanya mungkin di sini ada poin-poin yang dengan yang format yang terdahulu, ya, ataupun mungkin Bapak Ibu dosen yang baru bergabung mungkin saya kira mungkin dulu pernah membuat RPS juga. Saya kira ada beberapa yang sama, mungkin ada beberapa yang berubah atau berbeda. Tetapi pada intinya atau pada umumnya saya kira hampir mirip, ya. Hanya ini saya mendapat format yang ya, mungkin terbaru atau mungkin bahkan ada yang terbaru lagi, saya kurang tahu. Yang terakhir ya ini yang saya dapat, yang maka sebab itu hari ini maksud daripada kegiatan workshop ini kami ingin mensinkronkan ataupun menyeragamkan terkait RPS yang ada atau yang akan digunakan di Stiparya-Pari ini. Nah, berikut contoh ataupun format template RPS di Stiparya-Pari yang terkini atau yang akan digunakan pada kurikulum 2020 ini. Yang pertama, kalau kita lihat di template di sini, ada nama mata kuliah, tentu ini diisi dengan mata kuliah Bapak Ibu, ya. Di sini ada rumpun mata kuliahnya, apakah itu mata kuliah wajib institusi atau mata kuliah pendalaman atau mata kuliah umum. Ini dapat dilihat di kurikulum. Nanti akan saya lihatkan kurikulumnya Bapak Ibu, ya. Kalau kalau ada yang belum apa namanya menerima, ya, kurikulumnya.
Kemudian ini bobotnya ya bobot SKS, kemudian ini semesternya, kemudian tanggal penyusunan dan di sini ada otorisasi atau pengesahannya. Jadi pengesahan itu untuk RPS ini berada di Kaprodi, harus apa namanya ditandatangani oleh Kaprodi. Kalau ini ada kelompok mata kuliah, ini bisa saja nanti ditandatangani oleh koordinatornya. Ya, contoh gitu. Mata kuliah institusi itu yang hampir wajib semua apa namanya prodi itu ada, katakanlah kewirausahaan. Nah, nanti dosen-dosen yang mengampu kewirausahaan. Nah, ini saya kira nanti bisa membentuk tim ataupun pengembang daripada RPS ini ya. Nah, nanti siapa nanti yang menjadi koordinatornya bisa menandatangani di sini. Kemudian ini adalah dosen pengampunya ya, yang terakhir. Nah, kemudian berikutnya adalah kolom yang berikutnya ini adalah kolom capaian pembelajaran atau CP. Nah, capaian pembelajaran atau CP Pordi ini, nah, di sini ada sikap ya. Yang pertama itu adalah sikap. Nah, di mana ini ngisinya gitu kan? Nah, sikap ini diisi oleh ataupun yang apa namanya sikap yang ada di dalam kurikulum. Mohon izin saya akan coba buka itunya. Nah, ini Bapak Ibu, contoh ini eh, sebentar. Ini adalah kurikulum program studi usaha perjalanan wisata ya. Nah, di sini ada apa namanya rasional, profilnya, kemudian visi misi dan sebagainya. Nah, untuk yang tadi, yang sikap itu ada di sini ya. Jadi ini apa namanya di RPS yang nanti akan Bapak Ibu buat, tentu ini disesuaikan dengan capaian pembelajaran yang ada di prodi masing-masing. Mohon dilihat kurikulumnya. Nah, nanti mata kuliah yang akan Bapak Ibu ampu itu dari unsur sikap kira-kira S berapa saja yang mengcover mata kuliah yang akan Bapak Ibu ampu. Di sini kalau contoh yang UPW untuk sikap itu ada eh, S1 sampai S12 ya, ada 12 sikap ya, kriteria sikap ya, dari mulai bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan sebagainya. Maka dari sini Bapak Ibu tinggal langsung di ya masukkan aja di sini. Itu tinggal tinggal copy paste saja, tentu sesuai dengan tadi kira-kira yang mana yang memang kriteria yang masuk ke dalam materi yang Bapak Ibu akan ajarkan atau akan ampuh. Kemudian selanjutnya adalah pengetahuan. Nah, pengetahuan pun juga sama ya, untuk pengetahuan kurikulum ya, di kurikulum prodi. Jadi P1 itu contoh, ini PW contoh di sini katakanlah ini mata kuliahnya adalah pengantar pariwisata ya. Kemudian pengetahuannya apa gitu kan. Kita ambil contoh yang di kurikulum UPW katakanlah memiliki rasa cinta kepada negara dan memahami pengawalan betul-betul Pancasila dan sebagainya, memiliki rasa toleransi. Nah, maka itu nanti tinggal dipilih saja. Kemudian selanjutnya adalah keterampilan umum. Jadi apa yang ada di prodi, kita keterampilan umumnya apa saja gitu kan. Nah, tinggal copy saja. Contoh adalah mampu menerapkan pemikiran logis, kritis dan seterusnya. Ini saya kira tinggal dilihat saja di kurikulumnya. Kemudian selanjutnya keterampilan khusus. Nah, ini juga keterampilan khusus nanti silakan saja diisi contoh di sini ini kan masih kosong. Nah, lihat di kurikulumnya katakanlah di sini keterampilan umum, kemudian ini keterampilan khususnya. Nah, di sini untuk UPW itu ada 16 keterampilan khusus. Nah, apakah pengantar pariwisata ini masuk kakak satu ini adalah masuk ke dalam mata kuliah pengantar pariwisata atau tidak? Maka nanti Bapak Ibu tentu yang lebih paham ya. Ini bisa nanti
dikonsultasikan juga dengan Kaprodi gitu ya. Jika ada yang masih ragu atau ada yang mungkin masih bingung, maka contoh di sini pengantar pariwisata, K1 masuk gitu ya, katakanlah untuk mata kuliah keterampilan khususnya, maka ini tinggal di copy saja. Kemudian menguasai konsep dasar pemasaran dan mampu menerapkan secara praktis dalam usaha perjalanan wisata, maka ini jadi dipilih saja sesuai dengan yang materi yang akan Bapak Ibu sampaikan. Nah, tentu di keterampilan khusus, keterampilan umum, saya kira ini jumlahnya akan beda-beda ya, tentu tergantung dengan prodi ya pada saat menyusun kurikulum tentunya. Jadi ini saya kira kembali lagi ya, dikembalikan lagi kurikulumnya. Mohon Bapak Ibu dicermati dan dipahami ya kurikulum yang ada di prodi masing-masing. Nah, nanti RPS ini tentu setelah dikerjakan nanti akan diperiksa tentunya oleh para kaprodi apakah sudah sesuai dengan apa yang menjadi CP prodi, apa yang sudah ada di dalam dokumen kurikulum, maka nanti diperiksa lagi, dievaluasi, kemudian ditandatangan, dan nanti Bapak Ibu kopian daripada RPS ini setelah Bapak Ibu mengerjakan itu nanti diserahkan ke SBA ya, ke SBA, ke Bu Hani. Nanti kami akan berikan tanda terima dokumen, dan insya Allah akan ada insentif dari lembaga untuk Bapak Ibu yang telah menyelesaikan atau mengumpulkan RPS ini ya, untuk diserahkan ataupun tanda terima tadi ke bagian keuangan ya, untuk mendapatkan insentif dari pembuatan dokumen ini. Oke. Baik, selanjutnya ini selanjutnya adalah untuk CPMK. Nah, CPMK ini ditulis apa sih capaian pembelajaran per yang mata kuliah akan Bapak Ibu ampuh. Contohnya ini untuk mata kuliah pengantar pariwisata ya, ini terdapat ada 14. Yang pertama itu adalah untuk CPMK. Yang pertama adalah mahasiswa dapat memahami tentang pariwisata sebagai ilmu dan sejarah ya. Kemudian yang kedua dan seterusnya ya, ini saya kira mungkin ini yang memahami Bapak Ibu semua tentu masing-masing sesuai dengan keilmuan ataupun mata kuliah yang akan diampu. Kemudian ini CPMK ini sesuai ininya ya Bapak Ibu ya, kalau kita ada 14 CPMK yang ingin kita di sini harus kita susulkan sesuai dengan bisa saja satu pertemuan satu CPMK atau satu CPMK itu untuk 2 pertemuan. Nah, saya kira ini tidak harus seperti ini, disesuaikan lagi dengan materi yang Bapak Ibu buat. Selanjutnya di baris berikutnya adalah deskripsi singkat mata kuliah. Nah, deskripsi singkat mata kuliah ini diisi mengenai deskripsi mata kuliah. Contoh mata kuliah, kalau ini adalah mata kuliah pengantar pariwisata, ini deskripsinya seperti apa? Mata kuliah ini berisi tentang pengertian pariwisata secara umum, ya, beserta segala aspek yang mendukung ya, dan sebagainya. Ini diisi dengan deskripsi. Kemudian yang baris berikutnya ini adalah bahan kajian atau materi pembelajarannya. Nah, kira satu mata kuliah itu materi yang akan diberikan itu apa saja gitu ya.
Nah, ini contohnya kata pariwisata sebagai ilmu, ya, ada sejarah pariwisata, istilah kepariwisataan, sumber daya pariwisata, ya, motivasi wisatawan, dan sebagainya. Ini adalah bahan kajian yang akan diberikan kepada mahasiswa pada mata kuliah pengantar pariwisata. Selanjutnya adalah pustakanya atau bahan rujukannya, ya. Daftar pustakanya ataupun bahan ajar atau materi pendukungnya adalah di sini ada yang utama. Jadi untuk pengantar pariwisata itu contohnya adalah pegangan ataupun bahan acuan utamanya itu adalah kalau itu buku, sebutkan bukunya buku apa gitu ya. Contohnya di sini adalah Pendit gitu ya, ilmu pariwisata. Kemudian ada pengantar ilmu pariwisata dan sebagainya. Kemudian juga tambahkan juga jika ada materi-materi pendukung, ya, selain daripada yang utama itu dituliskan bisa aja berbentuk buku, jurnal, dan sebagainya. Kemudian media atau alat pembelajaran, ya, di sini contohnya bisa modul, LMS, video, infocus, dan lain sebagainya. Nama dosen diisi dengan dosen yang bersangkutan. Nah, kemudian ini adalah secara lebih detailnya terkait dengan RPS-nya. Ini contoh yang untuk yang kolom pertama ini adalah minggu, ya, keterangan minggu. Contoh adalah minggu pertama itu CPMK atau sebagai kemampuan akhir yang diharapkan. Contoh untuk pertemuan pertama, ya, apa sih CPMK yang diharapkan untuk sesi pertama atau pertemuan pertama, CPMK pertama. Jadi contohnya katakanlah mahasiswa mengetahui dan memahami pariwisata sebagai ilmu. Kemudian mahasiswa mengetahui dan memahami sejarah pariwisata. Kemudian di kolom berikutnya adalah ada penilaian, ya, di mana penilaian ini ada indikator dan kriteria atau bentuknya. Contohnya adalah indikatornya satu, mahasiswa dapat menjelaskan konsep dasar pariwisata sebagai ilmu, ya, itu indikatornya. Kemudian indikator kedua adalah mahasiswa dapat menjelaskan dengan baik sejarah pariwisata. Kriteria atau bentuk penilaiannya adalah tepat dan menyampaikan dan menjelaskan kembali materi tersebut. Kemudian bentuk penilaian lainnya adalah bentuk non tes, ya, katakanlah diskusi, dan tanya jawab, atau bentuk kalau ada bentuk tes maka ditulis aja apakah kalau ada tes bisa ditulis dengan tes. Selanjutnya atau di kolom berikutnya adalah bentuk pembelajaran. Ya, di sini terkait dengan metode pembelajaran, penugasan atau dan lain-lain. Contoh di sini bahwa untuk sesi pertama atau minggu pertama ini dilaksanakan apakah mau hybrid atau mau apa namanya tatap muka langsung, maka nanti silakan ditentukan saja gitu. Ini contohnya katakanlah untuk pembelajaran yang pertama adalah kuliah dan diskusi, kemudian tatap muka atau luringnya kuliah dan diskusi, atau menggunakan media daring menggunakan LMS, gitu kan? LMS atau bisa hybrid LMS dan juga sinkronisnya katakanlah menggunakan Zoom, ya. Kalau sekarang kita tidak memungkinkan untuk luring, maka di sini bisa diisi dengan menggunakan Zoom, ya, media apa namanya daringnya menggunakan tatap maya, yang ini tatap mukanya diganti dengan tatap maya menggunakan Zoom contohnya. Nah, di sini nanti tinggal di apa namanya untuk kolom berikutnya adalah materi pembelajaran. Silakan nanti untuk materi ini sumbernya itu merujukannya dari mana gitu, menggunakan apa. Kalau buku tulis bukunya tadi apa, ya, kemudian ya kalau perlu di sini dituliskan juga bab berapa dan sebagainya. Kemudian nanti jangan lupa bahwa di sini ada bobot penilaian. Jadi untuk materi ini bobot penilaiannya berapa gitu. Saya kira pembobotan ini kembali lagi kepada penilaian Bapak Ibu yang merencanakan tentunya. Ini terkait juga dengan kedalaman dan juga kesulitan daripada bahan kajian, ya. Jadi untuk ini silakan, ini tidak ada format bakunya, yang menentukan adalah Bapak Ibu sendiri. Nah, itu mungkin terkait dengan penjelasan daripada template. Nah, saya kira ini ada nanti di bawah template itu ada catatannya, ya, terkait CPL itu apa, ya, ini adalah keterangan-keterangannya, ya.
Kemudian ini saya kira bisa dibaca nanti Bapak Ibu ada di halaman paling paling akhir untuk catatan-catatan ini terkait dengan istilah dan definisinya. Kemudian, nah ini yang mungkin perlu kita seragamkan pemahaman terkait dengan bentuk pelajaran dan estimasi waktu. Jadi pengertian satu SKS dalam bentuk pembelajaran untuk kuliah, responsi atau tutorial tatap muka itu adalah 50 menit ya, per minggu. Kemudian penugasan terstruktur adalah 60 menit ya, minggu per semester, dan belajar mandiri adalah 60 menit. Jadi totalnya itu adalah satu SKS adalah 2,83 jam. Kemudian untuk seminar atau bentuk pembelajaran lain yang sejenis, ya, tatap muka itu sama juga dengan 100 menit ya, minggu per semester. Kemudian belajar mandiri ada 70 menit per minggu per semester. Sehingga totalnya sama 2,83 jam. Nah, kemudian untuk praktikum, ya, praktik studio, ya, ataupun praktik lapangan, penelitian, dan perencanaan atau pengembangan atau pengabdian masyarakat, ini satu SKS itu adalah 170 menit minggu per semester gitu. Jadi totalnya tetap sama 2,83 jam per SKS-nya. Baik, itu saja mungkin Bapak Ibu terkait penjelasan daripada template yang ada. Saya kira kalau untuk RPS ini tidak banyak yang baru ya, hanya penyesuaian saja dari template yang ada. Saya kira Bapak Ibu juga sudah sangat memahami ya terkait dengan RPS ini. Namun demikian, jika ada hal-hal yang mungkin perlu didiskusikan atau ditanyakan, mangga dipersilakan. Mau bertanya Bapak Waket 1. Iya Bu. Iya. Enggak Bu Diana. Mungkin juga untuk kita semua, terutama di vokasi Pak, rasanya belum pernah, atau mungkin saya yang belum mengetahui, kita rumuskan unit-unit kompetensi yang ada di dalam mata kuliah keahlian. Jadi berdasarkan unit kompetensi yang ada di SKKNI, kemudian merujuk ke kurikulum ASEAN, CATC, kemudian struktur organisasi industri di mana mahasiswa kita akan bekerja, kemudian CPL. Nah, ini kan satu paket nih, Pak. Kapan kita duduk bersama membicarakan hal ini sehingga menerjemahkan keempat aspek ini di dalam RPS, mengembangkan RPS-nya jelas. Misalnya gini, Pak, tidak mudah menerjemahkan semua SKKN itu dalam RPS. Di Boga itu banyak sekali unit kompetensinya, ratusan, Pak. Nah, Stipar ambil yang mana? Untuk di dapur secara umum berapa, pastry berapa, gitu. Sehingga yang diambil itu unit-unit kompetensi mana. Nah, kemudian apa alasan ngambil ini? Kaitannya dengan kebutuhan dunia kerja. Yang mana dunia kerja perlukan, sehingga di antara berapa unit kompetensi yang ada ini, yang mana yang diambil. Kalau untuk FO dan housekeeping itu semua harus diambil, satu karena nggak banyak, kemudian sangat diperlukan, dan yang ketiga dia sampai saat ini sudah mencakup struktur organisasi gitu. Nah, karena keterampilan di Boga itu sangat banyak, sehingga kita mau nggak mau harus memilih, karena kita bukan jurusan, bukan prodi Boga gitu. Jadi masih hotel secara umum, walaupun kehususan tapi tetap nggak bisa. Jangan sampai dosen merumuskan sendiri seperti yang dia mau, seperti yang dia suka, seperti yang dia mampu. Tapi bukan berorientasi pada CPL yang sudah dirumuskan dulu. Jadi capaian pembelajaran lulusan dari perhotelan